Untuk 3, 4, dan 5 nanti silahkan pelajari sendiri. Anda bisa mencari literatur-literatur lain dari internet ya. Dengan googling Anda bisa cari banyak sekali. Nah, di dalam statistika uji mengenai rata populasi, beda rata, itu biasanya melalui uji hipotesis. Nah, hipotesis itu definisinya apa? Masing-masing orang juga punya definisi sendiri-sendiri. Tetapi saya mendefinisikan hipotesis atau hipotesis statistik itu dugaan mengenai parameter di satu atau lebih populasi. Yang dimaksud parameter ini apa? Parameter itu apa? Barangkali ada yang tahu? Sarah. Masuk enggak Sarah Isa Tunisa? Apa yang dimaksud parameter ini? Ada yang tahu? Nah, parameter itu kuantitas-kuantitas di populasi. Jadi rata di populasi, deviasi baku di populasi, variansi di populasi itu disebut parameter. Sedangkan kalau kuantitas-kuantitas di sampel itu disebut statistik gitu ya. Nah, lambangnya beda. Lambang di populasi, lambang kuantitas di populasi dan lambang kuantitas di sampel itu beda. Rata misalnya sebagai parameter berarti dia di populasi, lambangnya apa? Rata di populasi. Terus Mayasih, rata di populasi lambangnya apa? Masuk enggak ini? New Pak. Nah, ya mu ya, jadi mu. Kalau rata di sampel lambangnya X bar ya Pak. X bar. Nah, jadi mu itu adalah parameter. X bar itu adalah statistik, ya, kuantitas di sampel. Nah, jadi kalau kita menulis hipotesis itu pasti menulis lambang-lambang yang di populasi. Mu misalnya gitu ya. Jadi kita tidak menulis hipotesis itu menggunakan lambang statistik di sampel. Nah, biasanya orang membedakan ada dua jenis hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nah, hipotesis nol itu hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan atau tidak adanya korelasi. Nah, kalau saya gampang itu menandai apakah hipotesis itu hipotesis nol atau bukan, itu kalau ada lambang sama dengan di situ. Jadi kalau ada lambang sama dengan itu berarti hipotesis nol. Nah, sedangkan hipotesis alternatif atau hipotesis apa namanya ya, bisa dilambangi dengan HA atau H1 itu negasinya. Negasi dari hipotesis nol. Nah, karena negasinya maka kalau H0 itu benar, maka H1 itu salah. Kalau H0 salah, H1 benar ya. Jadi hipotesis nol dan hipotesis alternatif itu saling bernegasi ya, bukan berlawanan. Ada saya kira harus membedakan negasi dan lawan. Oke, lalu kemudian kalau nanti Anda melakukan uji hipotesis, H0 dan H1 itu dua-duanya harus ditulis ya. Jadi konvensinya begitu ya, aturannya dua-duanya harus ditulis. Baik H0 atau H1. Nah, konvensinya atau aturannya atau kesepakatannya H0 ditulis lebih dulu. H0-nya apa, lalu H1-nya apa. Nah, kemudian kalau Anda mempelajari uji T misalnya di MedStat kemarin, maka ada
yang dirumuskan dengan ini, seperti ini. A0 adalah mu sama dengan C. Nah, ini berarti pada satu populasi saja. Tetapi kalau A0 mu A sama dengan mu B, itu berarti di dua populasi. Nah, hipotesis yang dirumuskan seperti ini saya sebut sebagai hipotesis tipe A. Sedangkan yang seperti ini tipe B dan yang seperti ini tipe C. Tidak ada tipe lain kecuali A, B, dan C ini. Nah, yang tipe A ini sering saya sebut sebagai tipe 2 ekor. Nah, jadi ada uji 2 ekor, uji 1 ekor. Nah, A0 yang dirumuskan mu sama dengan C, atau mu A sama dengan mu B, maka daerah kritisnya itu ada di kiri dan ada di kanan. Nah, nilai kritis atau titik kritisnya ada di dua tempat. Kalau misalnya ini uji Z, berarti titik kritisnya Z alfa per 2. Di sini negatifnya. Kalau uji T, ya ini T alfa per 2. Ini negatif, kira-kira gitu. Nah, ini yang perlu Anda ketahui, saya tekankan berkali-kali pada mahasiswa, yang namanya daerah kritis itu himpunan ini. Nah, himpunan yang di sebelah kanannya titik kritis ini. Sedangkan yang C atau yang diwarnai ini merupakan alfa ini, tingkat signifikansinya. Nah, kalau uji 2 ekor, maka alfanya dibagi 2, kiri dan kanan. Nah, kalau 1 ekor, maka daerah kritisnya hanya di satu tempat. Kalau di sebelah kanan itu namanya uji ekor kanan. Ini yang terkait dengan uji statistik tipe B. Jadi nilai kritisnya di sini, daerah kritisnya itu. Oke, kemudian yang di sebelah kiri, maka uji 1 ekor kiri, atau disebut uji tipe C, nilai kritisnya ada di sebelah kiri, negatif Z alfa, atau T alfa, negatif T alfa, tergantung pada ujinya Z apa T gitu ya. Oke, jadi ini yang Anda sudah pelajari di MathStat. Ini saya mengulangi lagi karena sebenarnya statistika multivariat itu ya dikembangkan berdasarkan statistika univariat. Nah, ini penurunan daerah kritis seperti ini ya. Daerah kritis untuk 2 ekor T demikian hingga T kurang dari negatif T alfa per 2 dengan derajat bebas tertentu, atau T lebih dari T alfa per 2 dengan derajat bebas tertentu. Sedangkan ekor kanan dan ekor kiri seperti ini. Nah, nanti Anda saya minta menggambar grafiknya. Ya. Jadi setiap kali Anda melakukan uji hipotesis, Anda harus menggambar grafiknya. Gitu ya. Oke ya, jadi ini Anda harus bisa menggambar grafik fungsi distribusinya. Kalau uji T berarti fungsi distribusi T. Kalau uji F berarti fungsi distribusi F. Ya, kira-kira gitu. Kemudian seperti di MathStat atau di buku-buku yang lain, prosedur uji hipotesis itu ada, kalau saya 7 langkah ya. Mungkin lain 5 langkah, 3 langkah, silakan. Yang pertama, Anda harus merumuskan H0 dan H1. Nah, H0 dan H1 itu kadang-kadang tidak secara eksplisit dituliskan, tetapi terkandung di dalam soal. Jadi Anda harus bisa menarik H0 dan H1-nya berdasarkan soal itu ya. Oke, kemudian Anda diminta menentukan taraf signifikansi. Kalau itu penelitian yang sesungguhnya, tetapi kalau soal-soal di mata kuliah ini ya tingkat signifikansinya itu ditetapkan oleh soal. Apakah 5%, apakah 4%, 3%, 1%, itu ditentukan oleh soal. Nah, kemudian yang ketiga, memilih statistik uji yang cocok untuk uji itu, lalu menghitung nilai statistik uji berdasarkan data amatan atau data sampel ya yang diperoleh dari sampel. Nah, penghitungan itu bisa dengan menggunakan paket program atau bisa dengan manual ya, secara manual. Nah, untuk prodi kita kelihatannya dalam mengerjakan tesis atau skripsi masih disukai Anda mengerjakan secara manual ya.
dengan Excel misalnya. Jadi tidak langsung dengan SPSS. Walaupun Anda mendapat mata kuliah apa komputasi itu ya, itu pakai paket program, tetapi dalam menulis skripsi kelihatannya masih disukai menggunakan cara manual. Dulu diperbolehkan langsung menggunakan paket SPSS misalnya atau Minitab, tetapi ketika ujian itu mahasiswa kalau ditanya sering menjawabnya, wah itu yang ngitung SPSS Pak, saya nggak tahu dapat dari mana itu caranya ngitung. Gitu ya. Sering begitu, sehingga lalu ya sudah, ini kalau caranya gitu mahasiswa nggak mikir, sehingga lalu dikembalikan ke manual. Oke, kemudian yang kelima menentukan nilai kritis dan daerah kritis berdasarkan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan. Ini kalau manual. Kalau pakai paket program itu tidak perlu. Nah, dalam kuliah ini Anda diharapkan bisa dua-duanya. Menggunakan SPSS harus bisa, menghitung secara manual menggunakan kalkulator harus bisa ya. Jadi tuntutan saya begitu. Kemudian menentukan keputusan uji apakah H0 ditolak atau H0 diterima atau H0 tidak ditolak. Nah, rule-nya atau rumusnya kalau statistik uji amatan berada di daerah kritis maka A0 ditolak, kalau tidak A0 diterima. Kalau pakai komputer itu komputer memunculkan nilai signifikansi amatan atau tingkat signifikansi amatan yang biasanya dilambangi dengan P. Jadi kalau P-nya kurang dari alfa maka A0 ditolak, kalau lebih atau sama A0 diterima. Kemudian yang terakhir menulis simpulan. Nah ini ada yang saya beri warna merah, ada yang hitam ya. Jadi kalau Anda tidak ingin 7 langkah ini, maka Anda bisa mengurangi yang hitam-hitam. Nah, tidak boleh dikurangi yang merah ya. Jadi A0 dan A1 harus ditulis. Nah kemudian harus menghitung nilai statistik uji amatan atau statistik uji observasi ya. Kalau lambangnya biasanya T-OBS atau TH ya, TH itu T hitung, kalau T-OBS itu T observasi gitu. Itu harus dihitung itu. Kemudian nomor 5, nomor 6, nomor 7 itu harus ya, nggak bisa ditinggalkan. Oke, itu prosedurnya saya kira gitu. Nah kemudian saya mau mengulang lagi di next start ya. Jadi kalau uji rata univariat ya pada satu populasi bisa menggunakan Z, bisa menggunakan T. Menggunakan Z kalau sigma kuadrat diketahui. Menggunakan T kalau sigma kuadrat tidak diketahui. Nah, sigma kuadrat itu adalah variansi pada populasi. Ya. Ini rumusnya ini saya kira Anda sudah kenal. Kemudian kalau uji beda rata sama saja. Kalau variansi populasinya diketahui menggunakan Z, kalau variansi populasinya tidak diketahui menggunakan T. Nah, sebetulnya itu ada dua ya. Yang pertama kalau variansinya sama menggunakan T seperti ini. Yang kedua kalau variansinya tidak sama menggunakan rumus T yang lain. Nah, jadi ada dua rumus T. Ini tidak saya tulis di sini ya karena biasanya di dalam soal-soal itu diketahui sama. Kalau Anda menulis skripsi atau menulis tesis, maka apakah variansi populasinya itu sama apa tidak, itu harus diuji. Ya, jadi dilakukan uji hipotesis mengenai kesamaan variansi atau homogenitas variansi. Kayak gitu ya. Nah kemudian ini apa, mungkin inspirasi ya, inspirasi untuk multivariat itu dari sini ya. Jadi kita punya uji T yang tadi, yang di atas tadi, ini X bar min mu0 dibagi S per akar N. Nah, itu rumus T untuk uji rata pada satu populasi. Nah ini diubah menjadi bentuk lain. Jadi T yang seperti ini bisa diubah menjadi
super S, lalu ini S per akar N, ini kalau ditulis dalam bentuk lain, akar N-nya bisa naik ke sini. Ya. Kemudian X bar min mu 0. Nah, lalu kalau ini dikuadratkan, ya, lalu bentuknya menjadi seperti ini. Nanti Anda lihat. Ya. Jadi akar N jadi N, super S jadi super S kuadrat, ini jadi X bar min mu 0 dikuadratkan jadi ini. Nah, kelihatannya bentuk ini itu mengilhami para ahli statistik untuk membuat rumus T kuadrat seperti ini. Nah, jadi kalau Anda cocokkan T kuadrat yang ini dengan T kuadrat yang ini itu sama. Bentuknya sama. Bedanya kalau di sana tadi super S kuadrat, di sini S pangkat min 1. Jadi S ini adalah matrik variansi kovariansi. Jadi kalau S itu matrik variansi kovariansi, maka S pangkat min 1 itu artinya S inverse. Nah, kemudian X bar itu adalah rata untuk variabel pertama, variabel kedua, dan seterusnya sampai variabel ke P. Nah, kemudian mu0, mu01, mu02, dan seterusnya itu konstanta yang dihipotesiskan. N banyaknya data. Nah, Anda bisa analisis ya, ini X bar min mu0 itu matrik yang ukurannya P kali 1. Nah, sehingga kalau X bar min mu0 transpose itu berarti ukurannya 1 kali P. Ini 1 kali P, S itu P kali P. Ini P kali 1, jadi 1 kali P, di sini P kali P, di sini P kali 1. Jadi T kuadrat ini adalah matrik yang ukurannya 1 kali 1. Nah, jadi nanti kalau Anda menghitung secara manual T kuadrat, maka Anda harus peroleh matrik 1 kali 1. Kalau tidak, itu berarti ada salah hitung. Oleh karenanya, maka itu dianggap sebagai satu skalar. Nah, kemudian dapat dibuktikan bahwa hasil perhitungan T kuadrat itu selalu merupakan bilangan positif. Jadi N kali X bar min mu0 transpose kali S inverse kali X bar min mu0 ini selalu bilangan positif. Nah, oleh karena itu, oleh penemunya itu dilambangi dengan T kuadrat. Gitu ya. Jadi T kuadrat itu bukan T dikuadratkan. Tapi T kuadrat itu suatu lambang yang menyatakan bilangan positif. Oke, gitu. Kemudian uji rata satu populasi jika matrik S tidak diketahui. Kalau pada univariat itu bukan matrik S yang tidak diketahui, tetapi variansinya tidak diketahui, ya, sigma kuadrat. Jadi sigma kuadrat variansi itu kalau di univariat, padanannya itu kalau di multivariat adalah S, ya, matrik variansi kovariansi. Nah, hipotesis yang diuji adalah ini. Rata variabel terikat pertama sama dengan mu01. Rata variabel terikat kedua sama dengan mu02. Dan seterusnya sampai rata variabel terikat P sama dengan mu0P. Nah, gitu ya. Jadi hipotesis pada statistika multivariat itu selalu dinyatakan dalam bentuk matriks. Karena lebih dari terikat ya paling tidak 2. Maka paling tidak H0-nya itu matriknya ukurannya 2 kali 1. Paling tidak ya, kalau 3 variabel terikat ya 3 kali 1, 4 kali 1 ya. Kalau P variabel terikat ya P kali 1. Nah, jadi ini adalah konstanta-konstanta yang dihipotesiskan. Yang juga berlaku pada populasi. Nah, kemudian statistik ujinya, nah seperti ini. Ya. Jadi statistik ujiannya adalah F N min P dibagi N min 1 kali P T kuadrat. Nah, T kuadratnya ini yang T kuadrat tadi. Di mana ini berdistribusi F dengan derajat bebas P dan N min P. Nah, derajat bebasnya F itu biasanya ada di penyebut derajat bebas pertama,
Derajat bebas kedua itu ada di pembilang. Betul ya, yang atas itu pembilang ya. Pembilang penyebut. Nah ini statistik ujinya. Nah kemudian apakah H0 ditolak, apa H0 diterima, maka lalu Anda cari nilai kritisnya, cari titik kritisnya, ya nilai kritis atau titik kritis, cari daerah kritisnya. Saya kira-kira begitu. Nah ini cepat saja satu contoh. Ada ujian matematika yang terdiri dari dua bagian, yaitu aljabar dan geometri. Jadi pada statistika multivariat itu ada satu variabel tertentu, yang variabel itu bisa dipisahkan atau di breakdown gitu, atau apa namanya ya, dipartisi menjadi dua. Dan ini harus saling asing ya, harus saling asing, yaitu aljabar dan geometri. Nah, ingin diuji apakah rata aljabarnya 6 dan rata geometrinya 6,5 misalnya. Ingin diuji itu, nah kemudian diambil 5 orang dari populasinya. Ini ngambilnya pasti secara random gitu ya, karena statistik itu mensyaratkan pengambilan sampling secara random. Lalu nilai-nilainya seperti ini. Nah, kalau matrik variansi dan kovariansinya tidak diketahui, dengan mengambil alfa 5%, bagaimana kesimpulan penelitian itu. Jadi nanti kesimpulan penelitian itu ya ini terkait dengan ujinya. Ya. Apakah benar bahwa rata aljabarnya 6 dan rata geometrinya 6,5? Apakah benar itu? Nah, jadi yang ingin diuji itu ya, jadi jawabannya dua kemungkinan. Benar ratanya ini atau tidak benar ratanya itu. Gitu ya. Jadi kembali ke tadi, maka nolnya itu adalah seperti ini. Karena hanya ada dua variabel terikat aljabar dan geometri, maka ukurannya 2 kali 1. Dan nolnya ini mu1 sama dengan 6 dan mu2 sama dengan 6,5. Hasilnya seperti ini. Saya kira nanti Anda mempelajari lagi matriks ya. Kalau A tidak sama dengan B itu artinya apa? Kalau A sama dengan B, kalau matrik ini sama dengan matrik ini, artinya apa? Artinya mu1 sama dengan 6, dan mu2 sama dengan 6,5. Nah, kalau negasinya berarti apa itu? Apa kira-kira ini? Ini sangat penting, jadi saya tanyakan. Siapa yang mau jawab ini? Putri Juwita. Kalau matrik ini tidak sama dengan matrik itu artinya apa ini? Putri Juwita hadir apa enggak ini? Iya, Pak. Ya, ini artinya apa ini? Mu1 tidak sama dengan 6, mu2 tidak sama dengan 6,5. Kata sambungnya apa? Kalau di atas ini artinya apa? Kalau matrik ini sekian ini artinya adalah mu1 sama dengan 6 dan mu2 sama dengan 6,5. Nah, kata sambungnya dan. Nah, kalau yang ini tadi, Anda katakan mu1 tidak sama dengan 6, mu2 tidak sama dengan 6,5. Kata sambungnya apa? Apakah kata sambungnya dan? Atau, Pak. Atau ya, jadi atau gitu ya. Jadi kalau A1 itu yang diterima, jadi kalau A1 ini yang benar, simpulannya lalu mu1 tidak sama dengan 6 atau mu2 tidak sama dengan 6,5 gitu ya. Nah, makna kata atau itu apa? Bisa yang pertama saja benar, atau yang kedua benar, atau dua-duanya gitu ya. Ya, jadi kata atau itu belum menjamin
dua-duanya ya, paling tidak salah satu ya. Nah, sehingga kalau A0 ditolak, maka sebetulnya Anda belum tahu yang tidak sama itu mu1 dengan 6 atau mu2 dengan 6,5. Sehingga kalau A1-nya ini yang benar, yang diterima, maka Anda harus melakukan uji berikutnya gitu ya. Uji lanjutnya, kira-kira gitu. Nah, kemudian alfanya 5%, tadi diketahui di soal, lalu statistik ujinya ini ya. Nah, kemudian perhitungannya nanti silahkan dicek. Saya tidak menghitung secara detail ya, untuk mempersingkat saja bahwa dari data yang diketahui ini W-nya adalah ini 2, 1, 1, 2,8. Nah, silahkan nanti dicek benar apa salah. Lalu S-nya ini, S adalah W per N-1 ya. N-nya dari 5, jadi 1/4. S-nya ini, lalu S inverse-nya ketemu itu. Nah, kemudian lalu X bar min mu 0. Nah, X bar ini 6 itu adalah rata pada sampel. Sedangkan 6 yang di sini adalah bilangan yang dihipotesiskan. 6,8 rata pada sampelnya untuk geometri, ini yang dihipotesiskan. Jadi lalu kalau dikurangkan dari ini, kemudian setelah dihitung T kuadratnya itu dengan berbagai macam perhitungan, berbagai macam cara maksudnya ya, Anda bisa mengalihkan 5 dengan matrik ini dulu. Boleh. Atau matrik ini dikalikan dengan matrik tengah dulu. Boleh. Atau orang lain mengalihkan yang matrik tengah dengan matrik yang belakang, ya tidak apa-apa. Yang tidak boleh matrik paling depan dengan matrik belakang, tidak boleh itu. Ya loncat itu tidak boleh. Jadi tapi kalau asosiatif ya, kalau ini dengan ini dulu atau ini dengan ini dulu boleh. Temanya masuk ke sini dulu atau belakangan ya silakan. Jadi ini berbagai macam cara bisa dilakukan dan ini hasilnya 0,782595. Nah, sehingga F observasinya dimasukkan formula ini ditemukan 0,293 gitu ya, 0,2935. Nah, kemudian daerah kritisnya ini dengan derajat bebas dan 3. Nah, di sini derajat bebasnya 2 dan 3 di sini ya. P dan N min P. Nah, ini ditemukan 9,55 ya, nanti dicek di kalkulator atau di Excel atau di tabel ya. Sehingga daerah kritisnya adalah F yang lebih dari 9,55. Nah, kalau tadi F observasinya ini, lalu daerah kritisnya F yang lebih dari 9,55, maka artinya F observasi itu bukan anggota daerah kritis. Nah, keputusan ujinya H0 ditolak, nah salah ya. H0 tidak ditolak atau H0 diterima, sehingga simpulannya benar bahwa pada ujian tersebut rata jawabannya sebesar 6 dan rata geometrinya sebesar 6,5. Nah, gitu. Nah, kemudian saya nanti selalu minta Anda menggambarkan grafik distribusinya kayak gini. Betulkah ini grafik